Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus jadi hamba. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus jadi pelayan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini kabar baik. Tuhan tidak melarang kita ingin jadi besar, ingin jadi kaya. It's okay, very good. Tapi Tuhan Yesus kasih cara untuk menjadi besar, untuk menjadi kaya, untuk menjadi maju. Anda perlu menjadi hamba. Banyak kita selalu inginnya dilayani. Karena konsep di pikiran kita, dilayani itu seperti bos, seperti raja, dipandang, dihormati. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu jadi bos, kalau kamu jadi pemimpin, Anda gak perlu jadi begini. Kamu perlu menjadi hamba. What can I do for you? Can I help you? Ketika Anda berhasil untuk menjadi hamba dan bukan menjadi bos, 100% garansi Anda akan jadi maju. Anda akan jadi besar. Nah, pada pagi hari ini saya mau sampaikan dengan topik melayani Tuhan. Karena sepanjang bulan Mei kita akan mengangkat tema tentang melayani. Sepanjang tahun ini kita bicara soal intimacy. Di bulan Januari kita bicara soal rencana Tuhan. Di bulan 2 Februari kita bicara building relationship. Di bulan ketiga kemarin kita juga bicara soal hikmat. Di bulan keempat kita bicara worship. Dan di bulan ini kita akan bicara tentang ministry atau tentang pelayanan. Itu sebabnya kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan manfaat melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada 2 jenis. Yang pertama melayani Tuhan, duduk dengar firman Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan, menyembah, memuji, mengucap syukur, beribadah. Sama seperti Marta, duduk diam, mendengar suara Tuhan. Sama seperti Maria. Sama seperti Maria, duduk dengar, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, jenis melayani Tuhan yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Yaitu menolong orang lain, memberitakan Injil, misi, melayani di gereja, melayani luar gereja, bekerja dengan jujur, rajin, smart, melayani keluarga. Sama seperti Marta. Melayani Tuhan itu seperti minyak. Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti api. Minyak tanpa ketemu api gak terjadi ledakan, tidak terjadi terobosan, tidak terjadi sesuatu. Namun sebaliknya, api tidak ketemu minyak, maka api itu akan redup. Tapi apa yang terjadi kalau minyak ketemu api, maka terjadi explosion atau ledakan. Jadi ini sebuah prinsip yang Yesus ajarkan tentang cerita Maria dan Marta. Sebelum kita jadi Marta untuk bekerja, untuk melayani dan beraktivitas, mari kita jadi Maria. Setelah kita jadi Maria, mendengar firman Tuhan, diisi oleh kasih Tuhan dan firman-Nya, lalu kemudian kita jadi Marta. Saya kasih ilustrasi kepada kita semua. Di depan saudara ada sebuah meja. Ini bukan sulap, tapi ini sebuah ilustrasi. Ada ember yang berisi air. Air bicara soal Tuhan Yesus karena dia air kehidupan. Dan kemudian ada 2 spons di tangan saya. Ini bicara soal kita. Dan gelas bicara orang-orang di sekeliling kita. 1 spons kering. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi 1 spons juga kering, tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu apa yang terjadi jika spons ini direndam dengan air? Maka spons ini bisa mulai mengisi. Ketika dia kering, dia butuh direndam lagi sama air. Maka dia akan mengisi. Sama dengan hidup kita. Hidup kita ini sebelum melakukan aktivitas, mari kita diisi dulu oleh kasih Tuhan. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati.
Kasih tidak cemburu. Kasih memaafkan. Kalau saudara penuh dengan kasih Tuhan, maka dengan mudah saudara bisa kontribusi bagi orang lain. Lalu apa yang terjadi jika saudara kering, maka saudara tidak akan bisa kontribusi. Saudara tidak akan pernah bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya dalam hidup ini ada dua jenis orang keluar dari rumah. Yang pertama, ada orang keluar dari rumah bagi-bagi makanan karena di dalam sudah kelimpahan dengan makanan. Di dalam sudah kelimpahan dengan makanan. Tapi yang kedua, ada orang keluar dari rumah cari-cari makanan karena di dalam kekurangan. Nah, saudara, ini tipe orang yang seperti apa? Keluar dari rumah memberkati, melayani, mengampuni, mendoakan, atau keluar dari rumah mencari untung, merugikan, atau melelahkan. Nah, itu sebabnya Yesus mengajarkan sebelum kita melayani, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, baiklah kita jadi Maria. Supaya kita bisa mengisi, bisa memberkati hidup banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Melayani Tuhan itu bukan cuma tugas orang-orang yang ada di mimbar. Melayani Tuhan itu bukan cuma tugas para pendeta. Melayani Tuhan itu bukan cuma tugas orang-orang sekolah teologi atau Bible study. Tapi melayani Tuhan adalah tugas setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena salah satu daripada bahasa kasih adalah melayani. Kalau Anda mengasihi anakmu, pasti Anda akan melayani anakmu. Kalau Anda mengasihi pemimpinmu, maka engkau akan melayani pemimpinmu. Kalau Anda mengasihi orang di sekelilingmu, pasti Anda akan melayani mereka. Karena melayani adalah tugas orang yang punya cinta. Dan yang menarik, setiap kali orang berjumpa sama Yesus, pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan anak-anak Zebedeus yang notabene mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan, keluarga mereka nelayan, nenek moyang mereka nelayan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus kali pertama di pinggir danau Galilea, Yesus berkata, ikutlah aku akan jadikan kau penjala manusia. Seketika itu juga dia tinggalkan jala mereka dan mereka melayani Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dengan perempuan Samaria yang notabene bahwa perempuan ini punya 5 pria selingkuhan. Bahkan pria yang ada pada wanita pada saat itu pun bukan pria yang resmi. Itu sebabnya dia datang ke sumur pada siang hari. Biasanya rata-rata wanita itu pergi ke sumur menimba air di pagi hari atau sore hari. Karena siang hari itu panasnya luar biasa. Kenapa dia pergi siang hari? Karena dia malu. Dia bukan wanita yang benar. Lalu apa yang terjadi ketika dia pergi siang hari? Dia berjumpa dengan Yesus di pinggir perigi atau sumur. Perjumpaan dia kali pertama dengan Tuhan Yesus. Langsung dia putusin semua pria-pria selingkuhannya. Dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dia kembali ke kotanya yaitu Samaria. Dan dia bawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dengan Saulus yang notabene punya tema hidup yaitu menghapuskan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Bahkan dia merupakan dalang pembunuh Stefanus, murid Tuhan Yesus. Ketika dalam perjalanan ingin membunuh Petrus, dia berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membunuh orang Kristen. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia jadi Rasul Paulus. Jadi siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Harusnya setiap kali saudara pulang dari gereja, setiap kali saudara habis baca Alkitab, setiap kali saudara habis berdoa dan menyembah Tuhan, saudara punya hati untuk mengampuni.
Saudara punya hati untuk mengasihi, memberkati, menolong, peduli sama orang lain. Kalau saudara tidak punya lagi hati untuk mengasihi, peduli dan mengampuni, minta maaf, berarti ada sesuatu yang cacat dalam perjumpaan saudara dengan Tuhan. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang ganjil dalam perjumpaan saudara dengan Tuhan. Karena harusnya waktu Anda pulang dari gereja, Anda punya hati yang siap untuk menyirami kekeringan. Melayani berasal dari bahasa Yunani, artinya diakoneo. Diakoneo artinya membantu orang lain. Memberi nilai tambah bagi hidup orang. Memberi nilai tambah artinya membuat orang yang tadinya minus jadi surplus. Yang tadinya berkekurangan jadi berkecukupan. Yang tadinya berhutang jadi berhenti dari hutangnya. Itu arti melayani, artinya memberdaya. Yang ketiga, melayani artinya menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sumber inspirasi bagi yang lain, menyegarkan, menyejukkan. Yang keempat, arti melayani memberi diri untuk menolong orang lain tanpa jadi beban. Jadi melayani itu bukan sesuatu beban, tapi suatu sukacita. Melayani bukan sesuatu jadi beban mental, harusnya sesuatu yang kita lakukan dengan sukarela. Tuhan Yesus berkata begini, Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bayangkan, raja segala raja yang biasa duduk di takhta, dilayani oleh para pegawai dan hamba-hambanya. Tapi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Makanya dia gak peduli dengan orang-orang yang mau jahat sama dia. Karena dia datang tujuannya untuk mengasihi. Dia gak peduli dengan orang-orang yang sinis sama dia. Karena dia datang untuk mengampuni. Kalau saudara punya prinsip yang sama dengan Tuhan Yesus, Anda datang ke tempat pekerjaan untuk bekerja dan melayani. Anda datang ketika ketemu keluarga untuk melayani dan mengabdi buat mereka. Anda datang justru ketika Anda melihat di tetangga ada kebutuhan untuk melayani. Anda gak punya konsep untuk menuntut. Karena Anda sudah penuh setiap pagi diisi oleh kasih Allah, diisi oleh berkat Allah. Anda cukup melepaskannya. Jadi kasih itu gak perlu Anda minta-minta. Kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Kasih Tuhan sudah dicurahkan ketika pagi hari. Yang kita perlu lakukan adalah lepaskan. Sama seperti di dalam ruangan ini ada lampu yang menyala. Kenapa? Karena di dalamnya ada aliran listrik. Ketika saya pencet saklar, maka lampunya mati. Ketika saya pencet lagi saklar, maka lampunya menyala. Ketika lampu ini mati bukan berarti di dalamnya listriknya tidak ada. Tinggal dipencet saklarnya, maka lampu menyala. Sama hal. Sebetulnya untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk melayani gak usah lagi kita minta tolong sama Tuhan. Karena tiap pagi kita udah berjumpa sama Tuhan. Karena setiap hari Minggu kita berjumpa sama Tuhan. Makanya kita perlu putuskan untuk mengampuni. Putuskan untuk memaafkan. Nah, saya mau bagikan ada 3 manfaat atau 3 keuntungan kalau kita melayani Tuhan. Yang pertama, keuntungan, kalau Anda itu melayani, maka Anda akan lebih berbahagia, lebih happy. Kisah Rasul 20 ayat 35. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia daripada menerima. Lebih berbahagia menolong daripada ditolong. Lebih berbahagia mengampuni daripada diampuni. Lebih berbahagia mendoakan daripada didoakan. Lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga senang orang itu melayani saya. Memberkati, memperhatikan, memberikan bingkisan di kala ulang tahun, saya senang. Tapi Tuhan Yesus berkata gini, lebih senang lagi
waktu kamu nolong orang, waktu kamu menghibur orang. Baru-baru ini, minggu lalu, kami bikin reunian dengan teman-teman ex-Sydney, Australia. Karena kami sudah ada kontek-kontekan sejak dari tahun 2006. Kami udah lulus, sebagian sudah sibuk dengan masing-masing pekerjaan. Lalu salah satu teman dekat kami yang ada di Australia, dia mengambil waktu untuk liburan ke Indonesia. Dan dia mulai mengumpulkan semua teman-teman untuk bikin reunian. Jelas kalau reuni pasti makan-makan. Kita happy, cerita masing-masing kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka di kala susah, dan bagaimana pekerjaan mereka sampai hari ini, bagaimana keluarga mereka rata-rata sudah menikah, rata-rata mereka yang rambutnya tadi putih mulai jadi ubanan. Happy, dan terakhirnya selalu diakhiri dengan foto bersama. Betul? Kalau reunian gak mungkin gak foto bersama. Setelah foto bersama, kemudian mereka berkata, waktunya kayaknya masih ada nih, kita pengen kumpul, masih belum puas. Kalau kita selesai sekarang, kita mau kemana ya? Ada yang mengatakan, ayo kita ngafi di tempat lain. Kemudian ada salah satu di antara kita, yaitu pemimpinnya, yang mengadakan perkumpulan reuni ini berkata, jangan, kita coba datang ke Yayasan Tangan Pengharapan. Kita coba bisa mengunjungi anak-anak untuk kita bisa melakukan sesuatu buat mereka. Kita sudah makan, kita sudah foto, sudah semua kita dapatkan. Sekarang waktunya untuk kita lakukan sesuatu kepada anak-anak Tangan Pengharapan. Lalu kemudian mereka sepakat bersama, yes, oke. Lalu mereka bersama-sama datang ke Yayasan Tangan Pengharapan, asrama Tangan Pengharapan. Disitulah mereka kemudian mulai bernyanyi. Disitulah anak-anak mulai bersaksi. Disitulah anak-anak mulai menceritakan latar belakang mereka yang tadinya mau dikawini di usia 14 tahun sama orang tuanya. Karena orang tuanya udah punya kebiasaan dari nenek moyang untuk menikah di usia dini. Dan kemudian akhirnya anak itu tidak mau, dan kemudian diadop sama Tangan Pengharapan. Dan disekolahkan dan dikuliahkan oleh Tangan Pengharapan di Jakarta. Kemudian mereka berkata, wow, pertemuan yang paling berarti bukan cuma makan bersama, bukan cuma foto bersama, tapi kita bisa melayani. Ini pertemuan yang bermakna. Hidup tidak bermakna kalau Anda sekedar diberkati. Hidup bermakna ketika Anda bisa memberkati. Hidup bermakna bukan sekedar Anda dilayani oleh pegawai, oleh pembantu, oleh supirmu, tapi hidup bermakna ketika Anda bisa melayani. Ternyata yang menarik, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, lebih berbahagia melayani daripada layani, lebih berbahagia memberi daripada diberi. Anak-anak mahasiswa Oregon, Amerika Serikat meneliti perkataan Tuhan Yesus. Apakah benar bahwa memberi itu lebih berbahagia daripada memberi? Mereka mengumpulkan 100 orang kaya yang ada di kota tersebut, dan kemudian orang kaya tersebut dimotivasi untuk menolong yang miskin, menolong tunawisma yang tidak punya rumah, menolong buat mereka yang gak bisa berobat, menolong buat mereka yang gak bisa makan. Tapi sebelum si kaya ini menolong kepada si miskin, si kaya ini dipasangkan topi MRI, magnetic resonate imaging, untuk mengetahui aktivitas otak mereka, apa yang terjadi ketika mereka mulai menolong kepada si miskin, si lemah, si sakit, si sebatang kara. Yang menarik, ketika si kaya mulai memperhatikan, mulai memberi makanan, mulai memberi tempat tinggal, mulai memberi pengobatan, mulai memberi sedekah, mulai menghibur sebatang kara, maka sel-sel yang mati di otak orang kaya itu tercipta regeneration cell, sel yang baru. Maka sel-sel yang lambat bekerja di otak orang kaya itu bekerja menjadi lebih cepat, sama dengan kebahagiaan orang bercinta dan menikmati makanan enak.
perkataan Tuhan Yesus diteliti oleh anak-anak mahasiswa Oregon, Amerika Serikat. Benar. Memberi, melayani, mengasihi, mengampuni. Kebahagiaan yang sama dengan orang bercinta dan menikmati makanan enak. Dan ini manfaatnya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan didapatkan dari ekstasi, obat-obatan terlarang. Bukan didapatkan dari smoking. Tapi hati yang gembira didapatkan ketika Anda menolong orang lain. Suatu kali saya punya teman kena penyakit hepatitis C. Dan dia udah pergi ke berbagai dokter dan sembuh-sembuh. Suatu kali dia dapat informasi dari temannya bahwa ada obat dari Amerika yang paling manjur untuk hepatitis C. Dan dia beli obat itu, satu pil harganya 1 juta. Karena dia pengen sekali sembuh, berapapun biayanya dibayar. Kemudian dia beli obat itu. Dia coba minum selama 3 bulan. 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Sampai kemudian ada seorang teman berkata, mungkin kamu masih menyimpan dengki dan pahit. Coba kamu lepaskan pengampunan. Kamu lepaskan maaf sama orang-orang yang melukai hatimu. Dan dia mulai putuskan untuk mulai mengampuni walaupun berat. Dan ketika dia mulai mengampuni, hatinya gembira. Suatu kali ada temannya memberitahu tentang obat hepatitis C di India. Oh my God. Harganya 100 ribu. 10% lebih murah daripada obat hepatitis C yang ada di Amerika. Dan dari Amerika. Tapi karena dia desperate, dia belilah obat itu yang 100 ribu. Dia minum. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian dia tes dan check up lagi. Ternyata dia sembuh dari hepatitis C. Orang India suka menari. Dia gak bisa melihat tiang. Begitu lihat tiang dia putar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Volunteering telah membuktikan The Health Retirement Study terhadap hampir 13.000 partisipan berkesimpulan bahwa volunteering sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu. Sama seperti kita pergi ke gereja 2 jam per minggu. Sama cari parkir dari kemudian dan sebagainya. Cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Bahkan angka kematian lebih rendah. Diambil dari American Journal of 11 Juni 2020. Sekarang ini ada banyak kesempatan untuk menjadi volunteer. Saat menjadi berkat, kita pun diberkati. Lagi pula ada tertulis Galatia 6 ayat 2. Hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Wow, dengan Anda menolong sesama, bukan cuma bermanfaat buat diri Anda, bukan cuma bermanfaat buat orang lain, tapi ternyata bermanfaat, yaitu buat Tuhan. Karena Anda telah melakukan firman-Nya. Yang kedua, manfaat dari melayani Tuhan membuat Anda lebih maju. Yang pertama lebih bahagia. Yang kedua justru lebih berkembang. Do not underestimate the power of serving. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan di ayat 27 berkata, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Nah, saya jelaskan dulu kronologis tentang Matius 20. Di mana anak-anak Zebedeus, yaitu si Yohanes dan Yakobus, dia ngomong sama mamanya. Karena mamanya dari anak-anak Zebedeus ini dekat sama Tuhan Yesus. Jadi dia minta untuk mamanya ngomong sama Tuhan Yesus. Dan kemudian mamanya datang sama anak-anak Zebedeus ini dan berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, nanti suatu kali kalau kamu di surga, tolong tempatkan kedua anak saya, Yohanes dan Yakobus, satu di sisi sebelah kanan dan satu di sisi sebelah kiri. Mendengar hal itu, para murid-murid yang gak bisa terima.
10 murid-muridnya mulai komplain. Dan mereka enak aja, kita juga pengen duduk di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus, memang lo aja. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, para pembesar-pembesar memerintah dengan tangan besi. Para petinggi-petinggi memerintah dengan kekerasan. Tapi Tuhan Yesus ngomong begini, tidaklah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus jadi hamba. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus jadi pelayan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini kabar baik. Tuhan tidak melarang kita ingin jadi besar, ingin jadi kaya. It's okay, very good. Tapi Tuhan Yesus kasih cara untuk menjadi besar, untuk menjadi kaya, untuk menjadi maju. Anda perlu menjadi hamba. Banyak kita selalu inginnya dilayani. Kenapa? Karena konsep di pikiran kita, dilayani itu seperti bos, seperti raja. Dipandang, dihormati. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu jadi bos, kalau kamu jadi pemimpin, Anda gak perlu jadi begini. Kamu perlu menjadi hamba. What can I do for you? Can I help you? What can I do for you? Ketika Anda berhasil untuk menjadi hamba dan bukan menjadi bos, 100% garansi Anda akan jadi maju. Anda akan jadi besar. Contoh, bedanya perusahaan bintang 5 dengan perusahaan bintang 3 itu bukan dari modal mereka yang besar. Bedanya antara perusahaan bintang 5 dengan perusahaan bintang 3 bukan dari pintarnya pendidikan mereka. Tapi bedanya perusahaan bintang 5 dengan perusahaan bintang 3 adalah servisnya. Kalau Anda masuk penerbangan bintang 5 sampai bintang 3 berbeda. Saya jarang sekali naik bisnis kelas penerbangan. Suatu kali kami dibayarin tiket bisnis kelas sama orang tua kami di Australia. Saya bersama istri dan anak-anak ketika kami pulang dari Australia kembali ke Jakarta. Dibeliin tiket. Kami kaget sekali. Begitu kami mau masuk. Lalu dia tanya, what is your number of the seat? Sekian, langsung dia sebut nama kami, Mr. Christianus. I can help you to find your seat. Kemudian kita langsung dikasih tempat duduk. Lalu kemudian langsung disajikan jus, snack. Pesawat take off, langsung dipanggilkan koki chef dari dapur pesawat itu. Koki berkata, kamu mau pesan makanan apa? Wow. Saya bilang ini. Saya makan, masih lapar. Boleh tambah lagi? Ya. Saya bilang, wow. Saya di ekonomi kelas minta nambah. Kau bayar satu tiket, ya satu makanan. No wonder kalau penerbangan itu menjadi penerbangan yang terbaik bertahun-tahun. Kenapa? Servisnya. Orang berhenti di pelanggan bukan karena produk. Urusan produk cuma 7%. Orang berhenti di pelanggan karena diperlakukan kasar, tidak diservis dengan baik. Itu sebabnya saya rindu untuk setiap saudara. Kalau Anda pengen istrimu tetap bersama-sama dengan kamu sepanjang hidupmu. Kalau kamu pengen anak-anakmu selalu bersama dengan kamu sepanjang hidupmu. Berikan servis yang terbaik buat mereka.
Jangan sampai kamu melayani servis yang bagus buat customer, buat klienmu, sedangkan istrimu dinomorduakan, sedangkan anakmu dinomorduakan. Kamu bisa berikan waktu ngongko-ngongko sampai malam-malam, sampai korbankan uang, servis dengan uang dan servis dengan fasilitas, sedangkan anakmu tidak pernah kamu berikan servis yang terbaik. Orang berhenti jadi istri bukan karena perut Anda makin maju. Dia berhenti jadi istri karena Anda memperlakukan kasar. Anak berhenti jadi anak bukan karena Anda tidak bisa menafkahi, menyekolahkan. Tapi dia berhenti jadi anak karena Anda tidak pernah memberikan waktu buat dia. Tidak pernah pasang telinga buat dia. Kalau perusahaan dunia aja bisa memberikan servis yang terbaik bagi customernya, maka hal yang sama, kita juga harus bisa berikan servis bagi anak, istri, pasangan hidup kita. Bahkan juga orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat sama kita. Yang ketiga, yang terakhir, manfaat dari melayani Tuhan, mengubah kehidupan kita. Wow, melayani itu selain mengubah hidup orang, tapi juga mengubah diri kita. Ini luar biasa. Kenapa? Karena waktu Anda melayani, Anda dituntut lebih baik. Anda seperti ikan dalam sebuah akuarium yang bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, dari bawah. Ikan dalam akuarium bisa dilihat dari segala angle. Waktu Anda melayani, Anda akan diperhatikan hidup kalian. Mau gak mau Anda dituntut untuk menjadi teladan buat mereka. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap, mengajar, dan sabar. Wow. Makanya sebagai seorang pelayan, seperti kami ini harus makan firman Tuhan lebih dulu. Firman itu seperti pedang bermata dua. Sebelum kami bagikan kepada jemaat, dia harus bisa menegur, harus bisa memberkati, harus bisa mengubahkan saya terlebih dahulu. Pedang bermata dua, ada sisi utara dan ada sisi selatan. Sebelum dipakai untuk memedang orang lain, dia harus dipedangkan dalam diri si pelayan Tuhan itu. Sifat dasar manusia itu sombong, arogan, iri hati. Tapi melayani mengikis kesombongan. Saya dari kecil sampai besar sebelum menikah, selalu diservis ada pembantu. Waktu pindah Australia, ada mama. Bahkan saya punya 2 adik perempuan. 1 adik perempuan dan 2 adik perempuan. Kami 4 bersaudara. Waktu pindah Australia pun, mereka yang cuci baju. Tapi sejak saya belajar melayani, saya belajar untuk bisa servis orang, perhatikan orang. Saya mulai belajar untuk bisa melayani diri saya sendiri. Apalagi ketika saya menikah sama istri saya. Dia udah biasa bekerja sejak dia remaja. Dia mulai ajarin saya bagaimana cara untuk handle diri sendiri. Dan sekarang puji Tuhan, saya bisa self-service. Self-service dan serve orang lain. Saya dulu orang gak sabar, emosional. Tapi gara-gara belajar melayani, ketika orang mulai marah sama saya, ketika orang mulai komplain dengan pelayanan kami belajar diam. Ini memproses kami jadi lebih sabar. Saya adalah orang yang gak pernah on time. Tapi gara-gara melayani, kamu gak bisa. Jemaat datang lebih dulu, sedangkan kamu sebagai pelayan datang belakangan. Kamu harus datang lebih dulu.
Gara-gara saya melayani sekarang saya janji sama orang, jadi bisa on time. Hidup saya berubah banyak ketika mulai belajar melayani. Ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan asyik-asyik di tempat ini. Mereka dulu adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang gampang marah, tapi berubah. Kenapa? Memberi diri untuk melayani. Saya percaya cepat atau terlambat hidup kita akan jadi seperti Yesus. Ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang mengerti katakan amin. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.